Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Dan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Kami wahyukan kepada Bani Israel di dalam kitab Taurat itu, kamu benar-benar akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali dan benar-benar akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga senantiasa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Memasuki acara selanjutnya, yakni kata sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia sekaligus Ketua BKM Masjid Al-Mukhlizin kepada Bapak Budiman Nainggolan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita berkumpul kembali di acara halaman masjid dan madrasah ini dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini insya Allah mendapat syafaat yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Saya menyampaikan kepada bapak-bapak warga dusun 11 dan 12, terima kasih antusiasnya, dan saya pun berterima kasih pada donatur baik yang menyumbang sedekah kajian subuh dan donatur para dusun 11. Saya tak bisa menyebutkan satu-satu karena nanti ujungnya ria, tapi itu pun kami panitia dan BKM kami akan bertanggungjawabkan. Jadi itu saja saya menyampaikan kepada bapak-bapak ibu-ibu, di sini ada latihan masjid, ajar bilang dukunglah kami, bapak-bapak ibu-ibu, kalaulah Soekarno berikan nama muda, begitu juga kami. Jadi ada regenerasi bagi kami penerus masjid. Jadi tolonglah, saya tidak memperbanyak kalam lagi karena Al-Ustaz ini pun banyak agendanya. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan yang akan dibawakan oleh tim sholawat yang dikoordinasikan oleh Umi Made dan Umi Iyam. Kepada tim sholawat madrasah, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dengar mungkin sekitar 500 orang ada. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan Bapak Al-Ustadz kita, selamat datang Pak Ustadz di desa kami ya. Sudah 2 kali kita ketemu dan nanti ini Pakadis juga di sini hadir Pak. Alhamdulillah ya, dari dusun 1 sampai 13 hadir. Nanti mungkin banyak acara Isra Mi'rajnya juga asal waktunya sama. Baik Bapak Ibu, tadi kita lihat ya, dan kita dengar ya, anak-anak adik-adik kita ini salawatan ya. Ini saya lihat masih muda, ini begitu bagus ya, sudah hafal. Alhamdulillah. Ini caranya dusun 1, dusun 11 dan 12 ini bagaimana menjaga anak-anak kita agar tetap iman Islamnya. Bapak Ibu, di luar sana kita banyak melihat ya, kejadian-kejadian yang gurunya itu baru-baru ini dikeroyok di sekolah ya. Dulu zamannya saya tahun 90-an nggak ada itu. Jumpa guru aja, papasan guru kita takut, kita menghindar. Kalau sekarang, waduh luar biasa. Bapak Ibu, di sini ada TK Pashat ya, Al-Pashat. Baik Bapak Ibu, ini juga tadi muridnya kita lihat. Ayo, ini salah satu cara dan upaya kita tadi untuk menjaga anak-anak kita di lingkungan yang sekarang sudah banyak yang kita nggak tahu Bu ya. Di luar sana banyak juga yang yang kurang baik lah. Tadi saya juga bicara dengan Ustadz Munir. Pak Munir, kita mungkin puasa bulan berapa? Saya rasa puasa bulan 3 ya, tanggal 1 atau tanggal 2 ya Pak Ustadz ya. Dulu zamannya kita mengingat 6 bulan mau puasa itu kita sudah merasa itu, oh kapan puasa ya, diharapkan. Ini besok puasa pun kita sudah tidak open ya Bu ya. Kadang itulah memang kesibukan zaman juga sudah berubah ya. Kepada orang-orang tuaku dusun 1, dusun 11 yang saya hormati, yang berhadir pada hari ini, dan juga ibu-ibu, ayo kita bareng-bareng ya menjaga anak-anak generasi kita hari ini. Handphone ini memang amat sangat kendalanya Bu, ini luar biasa kendalanya ya. Kita sulit, kebiasaan kita anak lebih bagus kita kasih handphone ketimbang nangis ya. Itu, padahal bahaya handphone ini sangat luar biasa. Di Isra Mi'raj ini alhamdulillah Bapak Ibu, sholat itu memang diturunkan ya, diperintahkan melalui Nabi kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus karena Nabi kita juga mikir nih, kalau perintah pertama mungkin Pak Ustadz dulu yang ngajarkan kita ada 50 rakaat. Nabi juga bilang ini nggak sanggup, ini masyarakatku, kaumku ini nggak sanggup. Sampai terakhir 5 waktu Pak Ustadz yang jelasin ya. Artinya sekarang Bapak Ibu, dengan kondisi zaman seperti ini ya, gadget yang sekarang menguasai kehidupan kita, yang pola hidup kita juga yang sudah banyak bergeser ya. Nggak rebus lagi ayam dulu, kalau itu ayam kampung sampai 3 bulan, sekarang ya 20 hari sudah panen. Jadi ayo Bapak Ibu, Pakadusku, saya menghimbau, ayo perbaiki diri kita, iman Islam kita tetap dijaga, karena zamannya sekarang zaman sudah berubah. Ayo Bapak Ibu diawasi anak-anaknya ya, kalau kita sayang, tidak ada jam 9, jam 10, cari Bapak Ibu. Jangan kita takut sama anak. Kejadian di luar di sana tuh banyak. Kenapa Ibu biarkan anak-anak jam 11, jam 2, jam ini? Ternyata rupanya bapaknya takut Pak. Oh itu menjadi masalah. Kita lihat sekarang ya Bu ya, di media, di jalan, begal-begal merajalela. Ayo berdoa kita agar kita dalam keadaan Islam tetap, dan Allah menjemput kita dalam keadaan husnul khotimah.
dan Pak Kadus-Pak terima kasih telah berhadir ya pada hari ini dari Dusun 1 sampai Dusun 8. Ini bentuk kita, upaya usaha kita untuk menjaga kerukunan umat beragama di tempat kita, khususnya agama Islam buat kita. Ya Pak Kadus, selamat buat kita semua dan kepada masyarakat Dusun 11 dan 12. Apabila ada masalah informasi ya Bapak Ibu, tolong klarifikasi ke desa. Ini ada masyarakat yang, kalau ada masyarakat yang memberikan informasi yang tidak betul, informasi yang salah, mengiming-imingi, laporkan ke desa. Nanti saya panggil, itu kewajiban saya. Jangan membuat masyarakat saya ini tidak nyaman dan tidak tentrem. Ya, nanti diiming-imingin, dapat bantuan, dapat apa? Jangan percaya Bapak Ibu. Ya, yang kalau mau buat surat-surat pernyataan, lihat dulu surat pernyataan untuk apa. Ya, ini saya lihat, saya dengar ada laporan dari warga masyarakat sudah berjalan ini ada. Ya, orang-orang yang memang mau membuat masyarakat saya tidak aman dan nyaman, laporkan kepada saya. Ya, nanti dibuat pernyataan di situ, tanah rumah ini sudah dijual. Ya, isinya ini, kita tanda tangani oleh orang tuanya nggak tahu. Kita nggak tahu, Bu. Banyak kejadian kayak gini. Ya, saya nggak mau masyarakat saya seperti itu, tidak tentram dan tidak nyaman, terganggu dari keamanannya. Baik, saya rasa ini sekadar informasi. Sekali lagi selamat, terima kasih Ketua BKM juga Pak Budi ya telah membuat acara ini. Kadus khusus 11 dan 12 membuat acara ini sehingga bisa hari ini bisa terselenggara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Musmuladi yang telah memberikan kata sambutan serta motivasi. Semoga Bapak selalu sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Kita memasuki acara santunan anak yatim dan lansia. Kepada ibu-ibu perwiritan dan para donatur yang ingin memberikan santunan, dipersilahkan untuk maju ke depan pentas. Dan para adik-adik serta lansia yang sudah dikoordinasikan oleh ibu perwiritan diharapkan untuk maju ke depan pentas. Dan Ibu Iyus Nasri, Ibu Bo Habibah, Ibu Hanu, Ibu Hajah Sufiani, Ibu Tanti, Ibu Wiwi, dan Ibu Regar agar maju ke depan pentas. Kira, Kasih, Wahyu, Dava, dan Rolet agar maju ke depan pentas. Artinya juga BKM dengan kehadiran ibu-ibu bukan bermaksud apa-apa ya Bu ya, karena ini bentuk kecintaan kita, bentuk kasih sayang kita terhadap kita semua yang berhadir ya. Dan anak yatim tadi berapa orang Pak? 5 orang ya, 5 orang. Jadi di Pambangan sini bukan yang bagaimana, tetapi bentuk kasih sayang dan cinta kita. Jadi saya tadi ngomong sama Pak Kadus ya, nanti Pak Kadus besok ya saya kasih limpul-limpul ya Bu ya.
ya, limpul-limpul. Jadi 1.250.000. Nanti sama saya kasih Bapak Kadus, ya. Baik, terima kasih. Doakan saya sehat selalu. Terima kasih kepada ibu-ibu perwirikan serta para donatur yang telah memberikan sebagian hartanya untuk berbagi kepada anak-anak yatim serta lansia. Semoga Allah melimpahkan rezeki dan selalu memberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu ceramah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Muhtadir Tonga MPU. Sebelumnya kami himbau kepada jamaah sekalian untuk mengikuti ceramah dengan hikmat dan tidak meninggalkan tempat sebelum acara diakhiri dengan doa. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kadis yang kita banggakan, seluruh panitia yang kita cintai, pelaksana acara malam ini suatu hal yang sangat harus kita hargai. Nanti mohon maaf ada yang kurang amplop panitia katanya yang makan, semua panitia. Makanya orang sekarang Pak Kadis paling payah jadi panitia. Kenapa? Karena bukan dihargai, bahkan dicurigai. Jadi mudah-mudahan panitia malam ini tetap tuluskan hati, walaupun nanti apa yang terjadi, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua jadi amal baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, Isra wal Mi'raj ini hal yang terpenting adalah sholat. Perjuangan Nabi menjumpai Allah melalui perantara Nabi Musa di langit ke-6 yang disampaikan Pak Kadis tadi, dari mulai 50 waktu sampai menjadi 5 waktu. Ditanya oleh Nabi Musa, "Ya Muhammad, ma faradallahu ala ummati?" Apa yang dipatukan Allah terhadap umatmu? Maka Rasul menjawab, "Faradallahu ala ummati 50 salat." Dipardukan Allah terhadap umatku 50 waktu salat. Kata Nabi Musa, "Farji' ila rabbik fa inna ummataka la tutik." Muhammad, jumpai Tuhanmu, takkan mampu umatmu melakukan sholat 50 waktu. 5 kali Nabi Muhammad naik turun Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Sampai yang kelima, kata Nabi Musa, "Farji' ila rabbik fa inna ummataka la tutik." Muhammad, 5 waktu pun umat enggak akan mampu. Minta kurangi sama Allah. Nabi Muhammad menjawab di ujung hadis ini, "Istahaitu min Rabbi." Udah malu aku sama Tuhanku. Kita sekarang yang 5 tak tahu malu masih kita tinggalkan. Zaman sekarang takut orang tua tersinggung, anaknya kok disuruh sholat, nanti marah merajuk keluar rumah, udah keluar rumah ninggalkan rumah. Apalah bahaya Ustaz? Biarkan Ustaz, yang penting sehat dia, nggak mencuri dia, nggak makan narkoba dia, nggak ngerampok dia. Jadi kalau nggak sholat nggak apa-apa. Zaman sekarang itu jawabannya, Pak. Jadi minta tolong, jadilah orang tua yang cerewet. Ibu dulu waktu anak gadis, begitu dibuat mak kita gitu. Diketoknya pintu kamar. Sobo. Bentar lah mak. Sobo, bangun. Kalau sekarang, macam mana mau bangun? Mamanya pun tidur satu kamar sama anaknya. Macam mana mau sholat? Mak tidur, ayah tidur, anak tidur satu kamar. Bangun tengah 8. Kesiangan mak, sama. Jadi saya berharap mohon maaf, minta tolong ya, ajak anak-anak. Makanya Pak DKM, selagi masih ada anak-anak ke masjid jangan diusir. Itulah nikmat anak-anak kalau ibadah. Apalagi ini pada rasa. Kemana orang ke sholat kalau nggak ke masjid ini? Banyak sekarang pengurus masjid risih melihat anak-anak ke masjid.
Asalkan masuk anak-anak, mulai merubah muka awak. Ketawa. Jujur dulu kalian, ada enggak di sini bapak-bapak ngusir anak-anak di masjid? Ada? Ada bu? Jawab dulu, ada? Di Palestina yang pertama dibunuh anak-anak Palestina. Jawabannya, kenapa anak-anak yang dibunuh nggak ada kaitannya sama peperangan? Jawabannya, anaknya dibunuh biar jangan ada pelanjut pembalas dendam. Kita memang nggak Israel Pak, tapi watak kita kayak Israel. Israel tak suka anak-anak Muhammad menjadi pelanjut dakwah Islam, sama kayak kita. Asalkan masuk anak-anak berisi, dan minta tolong bapak-bapak yang suka musuh anak, jangan kait-kaitkan ayahnya nggak ke masjid, kalau anaknya ke masjid. Syukur anaknya nggak ke ayahnya nggak ke masjid. Ini kau ayah kau nggak ke masjid, apa urusan sama ayah? Syukur Pak, ini kadang-kadang diam. Anak-anak makin dimarahi, makin gak ada harga diri kita. Jangan kayak gitu sama anak-anak anak-anak berani. Sama ayah kulawa gitu, berani, kamu orang tua. Makanya sekarang ngeri. Bu, angin siapa yang paling kuat di masjid? Anak-anak. Waladdallin. Awak pun semangat. Kalau kita ngangak saja mulut kita, anak itu, ada yang ngerok, ada yang kepanjangan, ada A-nya panjang, B-nya pendek, amin. Dan Pak coba ingat dulu waktu anak-anak tingkah kita sholat, pasti kayak anak-anak sekarang. Mohon maaf Pak BKM Pak Kades. Coba Bapak ingat usia Bapak waktu SD sholat di masjid. Gak usah bohong, kawan lagi ruku, sekarang jadi kadis dia. Coba ingat tuh. Memang anak-anak begitu. Ngomong boleh, marahi boleh, ngusir jangan. Silahkan marahi Pak, tapi jangan pulang, di belakang. Begitu ini nggak belakang. Ada yang menancam, main potong. Makanya Isra Mi'raj Nabi dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Apa? Karena peran Nabi menguatkan umat masjid. Saya mohon maaf Pak Bekir, ada 4 sekarang penyakit masjid. Pertama, murah pengurusnya tersinggung. Berganti sedikit pengurus merajuk, pindah masjid lepas tangan. Di Medan. Di sini nggak ada Pak Kades, nggak ada bedanya. Ini mengurus umat, bukan mengurus orang kaya. Umat ini macam-macam wataknya. Ada yang tukang protes, datang nggak pernah ada Pak BKM. Protes saja, ke masjid nggak pernah. Ada orang mau tahu dia uang masjid, infak pun nggak pernah bersedekah. Kemarin. Udah dimakan ini, udah main ini. Makanya mohon maaf Pak, karena saya termasuk ustadz yang paling kasar mulutnya ceramah di Medan. Kenapa? Harus begini penceramah. Kalau cuma memuji masjid nggak ada gunanya. Tugas kami menasihati. Kalau tak mau dengan ceramah, jangan tersinggung, jangan awak datang. Sekarang banyak begitu pengurus. Yang lucunya ditinggalkannya masjid dekat rumahnya. Pergi ke belakang, dia lewat ke belakang. Nah, rumahnya di belakang. Ini contoh. Rumahnya di belakang. Lewat di depan ini Pak Kades. Sholat Jumat. Ya, jumpa sama sebelah. Mau kemana Pak? Ke PTPN. Nggak kemarin, nggak cocok. Bu, panitia yang nelpon saya tidak ada pesan materi.
Jadi kalau ada yang kena ceramah kemarin ini Allah gerakkan untuk menyampaikan materi. Jangan salahkan panitia. Besar. Kok pas? Mana tahu siapa yang pas di sini? Yang kedua, jangan tahan-tahan uang masjid. Penyakit PKM ini. Makanya Pak PKM jangan pilih bendahara yang pelit. Kenapa? Uang masjid pun nggak dikasih, apalagi uang dia. Pak PKM, Pak Bendahara, kita mau buat misi apa saja, jangan ganggu masjid. Jangan ganggu. Oh, di Medan Pak banyak itu Pak Kades, masjid nol, minus saldo. Tapi pengajian seminggu 3 kali. Nanti habis pengajian makan malam sama. Tak perlu uang saldo masjid puluhan juta. Kalau masa ada yatim yang tak sekolah di kampung ini. Apalagi mau Pak Kades kayak begini ha. Ini anak masjid. Kadang-kadang dibilang misalkan udah bocor, keluarkan uang masjid, ganti asbesnya. Ini jangan ganggu uang masjid, jangan ganggu uang masjid. Jadi mau siapa mau diganggu? Nggak mungkin uang Pak Kades. Saya mohon maaf, saya pernah dapat DKM masjid. Solo hilang waktu pengajian Pak, nggak diganti DKM, memang nggak ada otak dari DKM. Tapi kali kurasa, Solo hilang. Ini kejadian ini. Di Jokokaryan, di Jokokaryan, di Jogja, hilang kereta jamaah Pak Kades, diganti. Kenapa? Dia datang ke rumah Allah. Ini rumah Allah adalah ada haknya. Yang punya rumah lah yang ganti. Saya kejadian Pak di Malela, hilang sholatku pengajian. Datang BKM, cari apa Ustaz? Solo apa kata BKM? Memang rawan di sini. Mana tahu rawan di kampung ini? Aku kan pendatang, makanya ya Allah, apa BKM? Pelit-pelit kali gitu. Jangan tersinggung Pak Bendahara, apalagi bentar lagi Ramadan, buat penggahan. Keluarkan paling 5 juta, kutip, kan senang masyarakat. Yang berinfak pun bermanfaat uangnya, jangan tahan-tahan di bank. Ini saldo masjid 80 juta, saldo masjid 20 juta. Anak sekolah ada yang tak sekolah. Luar biasa sekarang, nggak perlu Pak, walaupun ingin punya PTP entah apa, hak kita memakmurkan masjid, bukan bangunannya. Bangunannya pun besar, kadang-kadang nggak ada yang datang orang. Saya pernah mohon maaf, masjidnya besar, nggak ada orangnya. Aku sendiri jantungan di dalam sembahyang subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Habis aku ajan sholat lagi, tiba-tiba datang bapak-bapak terlambat, nggak pakai kode jadi makmum di belakang. Suaranya kayak luar sawah. Siapa nggak jantungan subuh-subuh, nggak ada orang. Aku jantungan aku tidak. Siapa pula yang lebih sini? Suaranya kayak menelan orang. Allahu Akbar. Begitu rukuk, ku tengok di sela-sela celana aku, siapa pula? Allah, kau nggak nampak suaranya siapa? Yang ketiga Pak, jadikan masjid maslahatnya banyak. Jangan mohon maaf dibuat masjid kayak masjid pribadi. Sekarang banyak. Di mana contohnya Pak Kades? Contohlah masjid lintas Aceh. Dari Aceh Kuala Simpang sampai Banda Aceh, nggak ada masjid yang dikunci. Semua fungsinya untuk maslahat. Kita terbalik. Habis zuhur kunci, asar kunci, maghrib kunci, subuh kunci. Nggak bangun dia terkunci, masjid nggak datang dia. Apalagi yang kedua, Mama, nggak perlu fisiknya besar, maslahatnya kamar mandi perbaiki. Tak perlu Mama, sekarang yang perlu maslahatnya. Kadang-kadang besar masjidnya, WC cuma satu. Jumat, 10 antri. Berak pula ke mana lama no. Lama banget.
Kenapa kamar mandi bang? Cuman satu, besar masjidnya kamar mandinya bang. Hei, kawan yang berak pun nggak konsen, memang ada otak orang yang kurang ambil kedua. Di Mekah Madinah kamar mandi itu mewah, pakai eskalator. Bapak. Kalau kita mohon maaf Pak BKM, tolong pikirkan Pak. Aku dah pengalaman dapat kamar mandi masjid, pintunya kecil, nggak kuat aku masuk. Paksa mereh. Udah mereng pintu. Astagfirullah. Kecil pula tempatnya, nggak kuat dipaksa. Cagak begini. Cobalah ya Allah. Kalau bangun kamar mandi Pak BKM yang besar, pikirkan badan-badan kami yang lebar-lebar ini. Kalau yang kecilnya lah, yang gemuk kayak kami, udah mau maaf kecil pintu, ada pula ember. Tuhan itu perlu Pak, air, kamar mandi, lampu, itu namanya maslahat masjid. Tak perlu sedikit rehat pagar, rehat kamar mandi, rehat sana, ganti sini, maslahat dulu. Mati asik dan tidur nyaman. Itu fungsi masjid. Yang keempat, penyakit masjid Allah. Penyakit masjid sering dicurigai kemana anggaran yang dikeluarkan. Kenapa rupanya Pak? Tidak cocok sama yang ditulis. Luar biasa. Sampai ada jamaah nelpon saya, berapa yang dikasih panitia? Besar-besar adalah 5 juta. Iya ya, ditulis 1 juta. Nah itulah dia. Sakit otak. 5 juta naik-naikkan. Padahal memang jauh. Dari mana? Syukuri. Masjid. Makanya Bapak Ibu, sampai Nabi di Madinah pun yang pertama dia membangun kekuatan Islam, masjid, bukan rumah mewah. Itulah sampai Nabi di Madinah. Ayo kita baca. Disambut orang-orang Madinah Nabi Muhammad dari Mekah. Ya. Yang sedian kita yang mengurus orang banyak ini. Kenapa sedihnya? Capek awak. Jangankan dihargai, sering dicurigai. Beli kereta baru nanti pengurus masjid. Bang masjid. Apa lagi? Ngerehab kamar, ngerehab rumah nanti DKM. Buang masjid itu, buang masjid. Dari mana dia? Dari mana ada kerjaan dia? Ini masjid diolahnya ke sana, ke sini. Padahal anaknya yang ngasih uang sama anaknya. Ya rehab dapur lah ya, direhabnya dicurigai orang. Apa ngeri? Makanya yang kedua baru Rasul jemput sholat. Bapak Ibu, 8 kita minta dalam sholat, tidak ada yang menjanjikan kita untuk kaya. Makanya di kampung ini, kalau ada orang rajin sholat nggak kaya, jangan salahkan sholatnya. Sholat membuat kita bahagia, bukan harus kaya. Ayo kita baca Bapak Ibu. Rabbighfirli warhamni warfa'ni wahdini wa'afini. Rabbighfirli, ampuni aku. Dengar baik-baik. Warhamni, kasih aku. Wajburni, cukupkan aku. Bukan kaya, cukup. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzuqni, berikan aku rezeki. Wahdini, berikan aku hidayah. Wa'afini, sehatkan aku. Wa'fu anni, maafkan kesalahanku. Kenapa yang kami rajin sholat dibuat Tuhan begini cobaannya? Yang tak sholat elok-elok rumah tangganya. Kami tengokkan sama orang pintar Pak Ustaz, tak ada yang tak suka menengok kami, makanya begini radio kami tertutup. Ditengok orang pintar ini tanganku Pak Ustaz. Mulailah dibacanya garisnya apa maknanya. Rupanya dibilangnya miskinlah aku Pak Ustaz sampai lahir dari mati sampai mati. Apa maknanya Pak? Iya ditengoknya garis tanganku diciptakan Allah memang miskinlah aku selama-lamanya. Apa tandanya Pak? Ada bacaannya miskin. Tengok lagi, tengok. Tengok Bapak. Apa kaitannya pula garis tangan Tengok Bapak. Nggak ada kaitan itu. Ya, itulah dibuat Tuhan, dibuat Allah. Kau punya masalah, biar kau jadikan sholatmu tempat mengadu. Wasta'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Minta tolonglah kamu dengan cara apa? Dengan sholat.
Jangan minta tolong sama orang. Bohong, Pak Kades, Pak Ibu carilah besok kan. Nggak mungkin tiap hari. Bu, datang lagi ya. Pak Kades bilang, kau aja bang, semalam pun kau, ini pun kau. Itu manusiawi. Tapi kalau Allah, makin sering kau datang minta sama aku, makin senang aku. Manusia, semakin datang kau tiap hari ke aku, mau aku membuka kau. Ada 4 rezeki yang mendatangkan kekayaan. Pertama, berikanlah hak harta kita kepada orang tua. Yang kedua, apa hak rezeki kalau dikasih makin kaya? Istri. Ada rezeki, begitu saya kasih, nah diganti langsung. Nggak akan pernah miskin. Yang ketiga, Pak Kades, mohon maaf, Bu, kalau mau pengen cepat kaya bukan sholat, sedekah. Apa kata ulama? Cari orang susah yang tak minta-minta. Jadi besok Pak Kades ada rezeki, datang Bapak di rumah warga Bapak, mana yang Bapak tengok memang susah, tapi nggak pernah ngurus surat miskin ke kantor lurah. Yang keempat tuh, Pak, mau pengen rezeki diganti Allah menyekolahkan anak. Takkan ada sejarahnya orang miskin menyekolahkan anak. Cek, tak ada, Pak. Makanya mohon maaf Bu, hidup ini jalani, bukan berhenti apa yang buat kita dalam masalah. Ada pula memang punya anak, anaknya sumber masalah. Pak Kades, asli bermasalah anaknya. Ketahuan mencuri, masuk polsek, Pak Kades yang dibawa. Tolonglah Pak Kades. Pak Kades lagi. Udah dikeluarkan mencuri gas. Pak Kades. Macam Pak Kades lakinya, baru minta tolong sama Pak Kades. Anaknya enggak terusnya, Kades yang disalahkan. Anaknya sumber masalah. Semua kita punya masalah. Maka bahagialah kita Bu, dengan sholatlah semua masalah kita tuntas. Mudah-mudahan bermanfaat. Hari ini jangan tinggalkan sholat karena urusan dunia. Kita ada yang tua, ada yang muda, ada yang harus meninggal dunia dengan seketika tanpa sakit apa-apa. Ada yang sakit, belum juga saatnya Allah cabut nyawanya. Makanya hari ini manfaatkanlah dengan kebaikan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم هب لنا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم عليه الحمد لله رب العالمين غفر الله منكم. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah telah kita ikuti bersama Tuhan yang luar biasa mengubah jiwa kita. Semoga apa yang Ustaz Akhir sampaikan dapat kita terapkan dan kita lakukan dengan kehidupan sehari-hari agar senantiasa kita menjadi manusia yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini. Kami sebagai pengantar acara mengaturkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan. Jalan-jalan beli kebaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian acara kita. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.